Subsidi listrik yang tepat sasaran itu yang kita perbincangkan. Saya masih bersama Pak Yarman dan juga Mas Fabi. Ini kan pencabutan untuk subsidi yang bagi mereka yang mampu akan dimulai 2016 walaupun sudah dimundurkan pertengahan. Ada juga sosialisasi, ada juga kemudian banyak yang mungkin masih bertanya-tanya, apalagi masyarakat. Apa yang diberikan kepada masyarakat, Pak Yarman, sampai sosialisasi seperti apa yang sudah berjalan? Ya, jadi sebenarnya kembali tadi bahwa kita ingin mempercepat masyarakat yang belum listrik tadi dengan mengalokasikan tadi subsidi yang tidak tepat sasaran kita rubah jadi tepat sasaran, lalu sisa penghematannya untuk mempercepat infrastruktur tadi termasuk untuk instalasi listrik gratis buat masyarakat tidak mampu. Nah itu yang pertama. Lalu kedua, kita juga harapkan bahwa mengedukasi masyarakat bahwa listrik ini adalah sesuatu yang mahal, katakanlah. Kenapa mahal? Karena dia harus diproduksi dari pembangkitan, ditransmisikan, didistribusikan, baru dipakai. Nah tentu dalam hal ini lebih mudah menghemat 10 watt ya dengan cara merubah mindset daripada memproduksi 10 watt. Nah ini tapi kan banyak juga kemudian yang memberikan pernyataan bahwa kita pengen berhemat tapi kita juga pengen nyaman sebetulnya. Bukan begitu ya Mas Fabi ya? Nyaman juga penting tapi penghematan juga penting untuk mengurangi subsidi. Apa tanggapan Pak Yarman? Ya memang begitu. Jadi untuk masyarakat tidak mampu tentunya kita lakukan dengan memberikan subsidi tadi. Tapi untuk masyarakat mampu tentunya kalau dia ingin nyaman ya tolong pakai alat-alat yang hemat energi. Kan sekarang banyak peralatan air conditioning atau peralatan elektronik yang hemat energi. Itu yang kita pakai, termasuk lampu. Pakailah lampu LED yang hemat tadi. Lalu kedua merubah mindset. Kalau dia keluar ruangan maka AC-nya nggak perlu dong nyala. Selama ini kan nyala terus mungkin. Karena di luar panas, jadi kalau kembali pengennya tetap dingin Pak Yarman. Tapi kembalinya berapa jam kemudian kan gitu kan. Lalu kedua TV juga demikian. Selama ini kan TV nyala terus. Padahal yang nonton tidak ada. Pengantar tidur, biasanya pengantar tidur ya. Malah tiap ruangan dinyalain TV-nya tapi nggak ada yang nonton. Nah ini bisa dirubah cara mindset. TV yang nonton. TV yang nonton kita ya Mas Fabi ya. Dengan berubah mindset ini mereka bisa menghemat tetapi kembali tadi kenyamanan tidak berubah. Karena prinsipnya adalah kita lihat di Jepang itu dengan katakanlah intensitas energi yang sama, produktivitasnya lebih tinggi. Nah ini yang kita harus tingkatkan di sini. Ternyata intensitas kita masih kalau dilihat dari dibandingkan negara maju, kita termasuk masyarakat masih boros listrik. Itu yang perlu diwaspadai. Sebetulnya ada apa sih Mas Fabi? Kenapa kemudian kita menjadi sulit sekali untuk bisa menghemat listrik ini? Mindset seperti apa sih yang kita punyai ini? Ya begini, karena dari dulu itu kan listrik murah ya. Saya kasih gambaran begini deh. Kelompok rumah tangga 450 dan 900 itu terakhir naik tarif listriknya bulan Oktober 2003. Setelah sekian lama. 12 tahun yang lalu loh itu naikannya. Ekonomi udah tumbuh 10-12 tahun terakhir, harga listrik nggak berubah. Jadi karena harga listriknya murah dan ini untuk yang kelompok mampu tentunya ya. Lalu kemudian secara ekonomi lebih baik. Jadi tidak ada apresiasi terhadap listrik itu karena disubsidi. Jadi memang benar yang mampu ya harganya dibuat keekonomian, tidak boleh disubsidi supaya dia menjadi sadar bahwa oh listrik itu mahal ternyata. Bahkan semahal-mahalnya listrik sekarang tarif listriknya tuh masih lebih murah dari satu batang rokok kok kalau kita beli ketengan. Itu saya yakin. Ya, 1.300 sekian itu lebih murah daripada mungkin masih lebih murah daripada gorengan gitu ya. Kira-kira kalau kita makan gorengan 2.000 perak satu, ini listrik lebih murah daripada. Padahal kalau kita tahu biaya produksinya sangat mahal. Nah, oleh karena itu memang memberikan harga yang tepat untuk produk yang namanya listrik ini menjadi sangat penting dalam rangka mengubah cara kita mengkonsumsi listrik ini. Nah, dengan adanya upaya untuk membuat subsidi tepat sasaran, diharapkan mereka yang memang mampu bayar mahal tapi ingin nyaman ya jangan disubsidi dong gitu. Jadi kalau saya pengen pakai AC yang besar, mau TV ya boleh aja tapi bayar sesuai dengan keekonomiannya. Jangan mampu kok sebetulnya jangan mau foya-foya tapi disubsidi. Sementara yang nggak punya listrik nggak menerima subsidi. Ini kan tidak adil ya. Kita harus menghindari ketidakadilan itu. Pak Yarman, ketidakadilan kemudian yang ditegaskan oleh Mas Fabi ini kan ke depan berusaha untuk dibuat keadilan itu dimulai di tahun 2016. Berjalannya seperti apa? Apa sih ke depannya yang diproyeksi oleh Kementerian ESDM? Jadi kembali ke tadi bahwa
amanat undang-undang harus dijalankan, yaitu adalah bahwa masyarakat yang tidak mampu disubsidi, clear. Nah, untuk masyarakat mampu tentu tadi kita migrasi ke 1.300 membayar keekonomiannya, lalu kemudian tadi mereka kita sosialisasikan supaya memakai peralatan hemat energi. Mungkin mereka mampu untuk bayar, tetapi kemudian harus diingat bahwa untuk produksi listrik ini perlu menggunakan resources energi yang mungkin perlu dihemat juga untuk anak cucu kita. Jadi meskipun mereka mampu bayar, ya kita himbau juga bahwa pemakaian peralatan hemat energi seperti lampu LED, lalu air conditioning yang lebih hemat energi, tetap diharapkan ditingkatkan pemakaiannya sehingga kembali tadi kenyamanan tetap ada, tapi pemakaian listriknya lebih hemat. Meskipun mereka bisa mampu bayar. Karena tidak pernah terbayangkan juga bahwa kita mungkin nyaman saat ini, kita foya-foya tanda kutip, tapi anak cucu kita lalu apa kabarnya nanti? Karena kita masih punya banyak sekali, panjang sekali Indonesia ini masih berjalan, jadi sama-sama kita saling bantu juga. Pak Herman, terima kasih banyak. Mas Fabi, terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita pada siang hari ini, tapi yang pasti semoga kita bisa sama-sama membuat Indonesia lebih terang lagi dengan kita bisa berhemat dan juga memberikan subsidi ini kepada mereka yang betul-betul membutuhkan. Sampai jumpa.